أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ورتل القرآن ترتيلا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi ajma'in. Apa kabarnya semuanya? Di video kali ini kita akan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillahirabbil alamin, kita berkumpul lagi bertatap maya dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai muslim, sebagai orang Islam, yaitu talabul ilm, yaitu menuntut ilmu, di mana banyak keutamaan-keutamaan yang sering disampaikan oleh guru-guru kalian, disampaikan oleh ustadz-ustadz, disampaikan oleh para da'i tentang keutamaan menuntut ilmu. Dan saya tidak akan nyampein itu lagi ya, karena udah famous. Silakan cari sendiri kenapa harus nuntut ilmu ya. Karena bagian ini adalah bagian dari ibadah, yang dimana ibadah ini adalah tujuan hidup kita ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidak lain tidak bukan kita diciptakan buat ibadah. Salah satunya ibadahnya ghaira mahdhah ya, yaitu nuntut ilmu. Yang ibadah mahdhah udah tercatat secara umum ya, secara khusus salat, puasa, zakat, haji dan seterusnya. Dan ini adalah ghaira mahdhah, kita bermuamalah, kita bergaul, bagaimana cara bergaul yang benar, terutama dalam menggauli Al-Qur'an ya. Afala yatadabbarul Qur'an. Udah ditegur sama Allah, mengapa mereka tidak mentadaburi Al-Qur'an? Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Qur'an gitu. Tadabur ini tidak harus belajar baca tulis Quran, belajar bacanya, belajar nulisnya baru bisa tadabbur. Kalau nggak melalui tahap ini nggak bisa tadabbur, nggak bisa kita melaksanakan perintah Allah itu. Salah satu itu tadabbur ya, kalau tidak melalui nuntut ilmu ini ya. Salat dan salam kita aturkan ke hadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, yang semoga kita selaku umatnya mendapatkan syafaat dan Allah masukkan ke surga Firdaus, surganya para nabi bareng-bareng. Karena bukti cinta seseorang itu akan terbukti dia akan hidup bersama orang yang dia cintai. Ya, kalau dia akan di dalam surga bersama orang yang dia cintai. Kalau doyannya sama orang kafir ya, yang doyan cintanya ngefans sama orang kafir, ntar
barangnya di akhirat sama orang kafir, nauzubillah min dzalik. Tapi kalau sama ahli surga, cintanya sama ahli surga kayak para nabi, rasul, ulama, orang soleh, insya Allah kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai. Pada kesempatan kali ini, anak-anak sekalian, kita akan coba, saya akan coba share ya. Hari ini kita nggak tajwid. Hari ini kita mau, soalnya tulisannya pada masih berantakan nih. Ya. Kok kesini sih? Salah kan? Mana sih? Posisi huruf hijaiyah. Nah, di bahan ajar kalian itu ada posisi huruf. Ya. Di bahan ajar e-learning udah saya share. Ini kita coba bahas ya, bahan ajar yang ada di e-learning. Udah kelihatan screen-nya? Halo? Pak, kelihatan Pak. Kelihatan? Ya. Ini saya buat tabel posisi huruf hijaiyah. Jadi supaya nanti pada saat kalian nulis bismillah, apapun, Al-Fatihah, surah-surah. Jadi tulisannya benar posisi hurufnya. Selama ini kan semaunya ya kan, lamnya gimana, alifnya gimana, pada saat di depan, posisi depan kalimat, pada saat di tengah kalimat, pada saat di akhir kalimat, gimana nih posisinya alif. Ya. Nah, untuk itu kita harus belajar ini. Ya, kita harus mempelajari ini. Ya. Supaya nanti tulisannya nggak belentang-belentang, namanya BTQ, belajar, baca, tulis. Baca, tulis, bukan hanya baca doang, baca jago, kalau nulisnya nggak bisa, belum disebut BTQ ya, belajarnya ya. Kita akan coba bahas ini. Tabel posisi huruf hijaiyah. Ya, nanti kalian nggak ada lagi salah-salah nih. Jadi sebelum, ini harus di luar kepala ya. Bukan di luar kepala, ilmunya di mana, kepalanya di mana ya. Maksudnya dihafal ya. Harus hafal posisinya. Posisi hurufnya. Perhatikan juga garis berwarna biru di dalam tabel. Lihat, ada garis biru tuh. Halo? Ada, Pak. Lihat Pak. Kelihatan Pak. ya? Nah. Alif itu ada di atas garis biru ya. Pada saat dia ada di tengah, dia ada di depan kalimat posisinya. Kelihatan ya? Begitu juga di tengah dan di belakang. Di tengah kalimat tuh alifnya tuh. Nih, saya coret-coret nih. Bentar ya. Mana sih nih? Saya coret. Coret-coret. Draw. Nih, tengah kalimat nih alifnya nih. Ini yang warna biru nih. Jangan pakai warna biru deh. Yang lain. Pakai warna merah. Ya kelihatan. Nih, alif nih posisi tengah nih. Kelihatan nggak? Ini alif juga. Nih di akhir nih tuh posisinya tuh. Ya. Kalau di depan dia otomatis tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Alif. Kalau ada di awal kalimat alif itu. Misalnya afala ya'lamu. Alifnya nggak bisa disambung sama fa. Alif kalau posisinya di depan, maka dia tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Begitu juga di tengah. Nah, kalau alifnya ada di belakang, dia bisa disambung tergantung hurufnya. Apakah hurufnya bisa disambung dengan huruf sebelumnya? Tapi kalau memang huruf-huruf yang umum, dia akan bisa disambung ya alifnya. Kalau dia ketemu alifnya sama huruf yang nggak bisa disambung, itu otomatis dia nggak bisa disambung juga. Oke, kita masuk ke huruf selanjutnya. Bisa ya deskripsiin begini ya? Bisa nggak? Mendeskripsikan
Nih, ba. Nih, ba nih di tengah nih. Oh. Ini ba di akhir. Ini ba di depan. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Ya, ini harus dihafal ya. Terus perhatikan posisinya. Posisi garis birunya. Ya. Posisi garis birunya kalian perhatikan tuh. Nah, garis biru. Alif, ba, ta. Ta, dia ada di atas garis biru ya. Kalau ada di buku kamu kan ada garis-garisnya tuh. Anggap aja tuh garis birunya tuh. Terus huruf jim. Nah, jim ketika di depan sama di tengah, maka perut jimnya, nih perut nih perut jimnya nih perut, nah, ya. Perut jimnya maka tidak ditulis apabila dia ada di depan maupun di tengah. Jimnya itu perutnya nggak ditulis. Jadi palanya aja yang ditulis. Tapi kalau dia ada di akhir ya, kalau jimnya ada di akhir kalimat, maka perutnya harus dibentuk. Ya, pada gambar tuh lihat no. Perutnya dibentuk kalau dia ada di akhir kalimat. Begitu juga dengan ha, ya, ha, jim, kho itu sama ya konsepnya ya, cuman beda titik aja. Semua kita udah paham semua ya. Ha, jim, kho cuman beda titik aja. Jim ada di dalam perut, kho di atas palanya. Ha tidak ada titiknya. Selanjutnya kita masuk ke dal. Nah, dal ketika ada di depan huruf, maka tidak bisa disambung. Dal, dal, ro, zai, ya. Maka tidak bisa disambung. Kalau dia ada di depan huruf. Kalau di tengah huruf, dia bisa disambung dengan huruf depannya, dia tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Kalau dia ada di akhir, dia bisa disambung otomatis. Ya, kalau dia ada di akhir kalimat. Nanti tergantung hurufnya. Kalau hurufnya yang bisa disambung, otomatis bisa disambung. Selanjutnya kita akan masuk ke tadi huruf dal, dal, ro, begitu juga ro ya. Begitu juga dengan ro. Perhatikan. Sebentar. Sorry ya. Nah, kita tulis lagi biar kalian paham nih. Ro pada saat di depan huruf, maka dia tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Dan dia setengah tangkai ke atas dia ada di atas garis, setengah tangkai ke bawah dia ada di bawah garis. Ro itu. Nih, perhatikan nih. Nih, ro nih, perhatikan. Nah, ini setengah tangkainya ada di atas garis. Terus setengah tangkainya ada di bawah garis. Kelihatan ya? Garis birunya tuh. Yang merah itu di atas garis, yang biru di bawah garis. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Alhamdulillah kalau kelihatan. Dulu saya ngecas dulu nih. Lowbat nih laptopnya. Nah, ini harus benar nih posisinya nih. Tuh, perhatikan garis merahnya nih. Tuh.
Tuh, perhatikan huruf ro-nya tuh. Ya. Apabila dia di tengah, maka dia tidak bisa disambung dengan huruf sebelumnya, tapi bisa disambung dengan huruf huruf sebelumnya bisa disambung, huruf sesudahnya nggak bisa disambung dengan ro. Kalau dia ada di akhir kalimat, maka dia bisa disambung. Insya Allah. Terus selanjutnya, zai sama ya. Konsepnya sama, zai, ro, zai. Perhatikan jadi ada huruf yang sampai ditulis atau goresannya sampai di bawah garis. Nih, perhatikan garis biru ya. Kayak ro, zai, terus sin, nih. Di akhir kalimat ya, sin perutnya itu sampai turun ke bawah garis. Sod, tuh, perhatikan. Ini kesamaan-kesamaan yang harus perhatikan. Sod, ya, dot ya. Posisinya sama, sin, shin, sod, dot. Pada saat dia di depan dan di tengah, maka perutnya tidak diturunkan ke bawah garis. Ya. Perutnya tidak nah, ini perutnya nih. Tuh, perutnya nggak diturunin ke bawah garis ya. Perutnya masih ada di atas garis. Ketika dia ada di depan dan di tengah. Tapi pada saat dia ada di akhir garis ya. Akhir garis jadi itu kan. Pada saat dia ada di akhir kalimat, maka perutnya nih, perut sin, shin, sod, dia turun ke bawah garis. Nih garis birunya nih, perhatikan garis biru ya. To, zo, begitu pula. Sama nih, to, zo, to, zo, dia ada di atas garis ya. Nih huruf to, zo nih. Tuh. To, zo. Nih. Dia bisa disambung di depan, dia bisa disambung di tengah, dia bisa disambung di akhir. Ya, to, zo ya. Oke, selanjutnya. Selanjutnya kita masuk ke huruf ain, ghain. Huruf ain dan ghain, perhatikan posisi hurufnya. Perhatikan hurufnya ain, ghain. Ain, ghain. Ya. Ain, ghain itu ketika dia ada di depan dan di tengah, maka perut ain dan ghainnya tidak ditulis. Tidak dijulurkan sampai ke bawah garis. Tapi ketika dia ada di akhir kalimat, ain, ghain, maka perutnya turun ke bawah garis. Perhatikan tuh yang saya tandai. Ya. Nah, kalau fa standar ya, fa ya. Fa itu standar, dia ada di atas garis semua. Nih. Posisinya dia atas garis dia. Nggak nyampe turun ke garis dia. Nggak nyampe turun ke garis biru ya. Qaf pada saat dia ada di depan dan di tengah, maka dia ada di perutnya tidak turun ke bawah garis. Tapi huruf qaf pada saat dia di akhir kalimat, maka dia perutnya turun ke bawah garis. Perhatikan. Tuh.
Ya. Dia turun ke bawah garis qaf. Kalau pada saat penulisan, ini nanti kalian ada di pelajaran kaligrafi juga ya. Karena posisi cara nulis yang benar itu pada posisinya. Nah, selanjutnya adalah huruf kaf. Nah, kaf ini akan berubah bentuk dia. Ya. Kaf itu akan berubah bentuk pada saat dia ada di depan dan di tengah. Pada saat dia ada di depan dan di tengah, dia bentuknya seperti ini nih kafnya nih. Ya. Tapi ketika dia ada di akhir, maka dia kembali, tapi bisa disambung ya, kembali kepada posisi aslinya pada saat tidak disambung atau huruf bersendiri, menyendiri. Nah, tapi bisa disambung. Pada saat dia di akhir, dia akan kembali posisinya. Ada petikan hamzah di sini nih. Nih ada petikan hamzah kafnya. Perhatikan ya. Tuh. Kelihatan ya, ini petikan hamzahnya nih. Kayak mirip-mirip dengan hamzah. Nah, kaf itu. Ketika dia ada di akhir kalimat maupun dia menyendiri. Nggak disambung, nggak di tengah, nggak di depan, ataupun dia ada di belakang kalimat ya, dia akan kembali. Tapi kalau dia di depan kalimat dan di tengah kalimat, maka bentuknya seperti ini nih. Selanjutnya kaf sama lam. Nah, lam nih sekarang masuk lam. Lam pada saat di depan dan di tengah dia tidak turun ke bawah garis. Tapi ketika dia ada di akhir kalimat atau dia menyendiri, dia akan kembali kepada bentuk aslinya, yaitu perutnya sedikit turun ke bawah garis, sedikit turun, nggak banyak-banyak ya. Perhatikan tuh bentuknya tuh. Nah, ya, sedikit turun ke bawah garis. Begitu juga dengan mim, ya. Mim pada saat di tengah dan di depan, ya, tangkainya tidak turun ke bawah garis. Tapi kalau dia ada di akhir kalimat, maka tangkainya turun ke bawah garis dan seperti dia kembali kepada huruf sendiri. Huruf menyendiri. Huruf menyendiri itu nggak disambung, nggak di tengah, nggak di belakang, nggak di depan, ya. Huruf sendiri itu namanya. Huruf tunggal. Selanjutnya nun. Nah, nun juga sama ya. Nun ada di depan dan di tengah dia. Pada saat dia posisinya di depan dan di tengah kalimat, maka tangkainya tidak turun ke bawah garis. Tapi kalau dia ada di akhir, maka tangkainya turun ke bawah garis. Seperti huruf tunggal. Selanjutnya adalah huruf apa ya? Waw. Waw. Nah, waw nih tangkainya ke bawah nih. Lingkaran atasnya dia ada di atas garis. Terus tangkai bawahnya ada di bawah garis. Perhatikan tuh. Mau dia di depan, maupun dia di belakang, maupun dia di tengah. Hanya bedanya dia tidak bisa disambung pada saat dia di awal kalimat. Perhatikan tuh. Nggak bisa disambung nih. Kalau dia di awal kalimat. Kalau di tengah kalimat, di awal kalimat, kalau dia ada di tengah kalimat, huruf depannya bisa disambung, huruf setelahnya tidak bisa disambung. Kalau dia di akhir kalimat, insya Allah bisa disambung ya.
Selanjutnya dua huruf terakhir adalah H dan ya. Nah, ada cat nih. Siapa nih Aulia? Maaf Pak, saya izin live karena mau latihan ngibar di sekolah. Ini mau siap-siap pertengahan. Ya, hati-hati. Nanti ini saya rekam, nanti saya upload ya di channel seputar ilmu Quran. Nanti kalian bisa bisa belajar ulang ya. Nanti kalian bisa lihat siaran ulangnya di YouTube di channel seputar ilmu Quran ya. Kita masuk ke huruf ya ya. Huruf selanjutnya adalah huruf ya. Kalau dia di akhir kalimat, kalau dia di awal kalimat, maaf, dia ada di atas garis. Tapi ketika dia ada di tengah kalimat, kalau dia ada di tengah kalimat, perhatikan, maka dia akan terbelah. Terbelah maksudnya itu dibagi. Lingkaran atas ada di lingkaran atas, dia di atas kalimat, kan hak kan dibelah kan tuh pada saat dia di depan dan di akhir. Kalau di depan dia di atas garis semua. Kalau di tengah dia jadi berdua atau berubah. Berubahnya itu yang atasnya yang lingkaran atas posisinya di atas kalimat, atas garis, lingkaran atas adanya di atas garis dan lingkaran bawah adanya di bawah garis. Ya. Kalau dia di akhir kalimat, maka dia kembali menjadi seperti petik atau tak marbuto yang tidak ada titiknya. Karena ada pengecualian ya, ada juga huruf ta yang seperti huruf H. H ada titiknya, berarti tak marbuto tuh. Pada saat di akhir kalimat, maka dia akan dibaca menjadi huruf H. Diwakofkan bunyinya jadi H. Kalau tak marbuto. Tak yang berbentuk seperti H nih, bulat gini nih. Tapi ada titik duanya. Kalau ini H ya, akan dibaca menjadi H ketika bertemu dengan tak marbuto. H apabila ada di akhir kalimat seperti ini. H ketika dia menyendiri bisa bentuknya seperti ini, ya, lingkaran, ya, atau juga seperti ini. Nah, ini biasanya ada di awal kalimat ya. Selanjutnya huruf ya. Huruf terakhir dari huruf hijaiyah yaitu huruf ya. Ya. Dia ada di atas kalimat, dia ada di atas garis, terus titiknya ada di bawah garis, ya itu. Ya. Kalau dia ada di awal dan di tengah kalimat. Kalau dia ada di akhir kalimat, maka tangkainya turun ke bawah garis, begitu juga dengan titiknya. Ya. Pun ketika dia menyendiri. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Halo? Masih ada orang kah di sana? Enggak ada, Pak. Paham Ada, ya? Pak. Paham, Nanti Pak. nanti dipahami titik-titiknya atau garis-garisnya, posisinya di atas garis atau di akhir garis. Nanti kalian kalau nulis jangan di tengah garis ya. Kalian latihan posisinya, kan di buku itu ada garisnya tuh. Ya. Nih, saya contohin lagi. Saya contohkan tulisan isti'azah ya, coba ya. Mana sih sini? Ini whiteboard. Nah, whiteboard.
Hmm. Bikin garisnya mana nih? Nih contohnya nih. Ini misalkan ada garis. Ini misalnya garis buku kalian ya. Kelihatan nggak? Saya contohin. Tuh. Mana ya cara nulisnya ya? Ini bisa nggak? Nggak bisa kok. Nah, contohnya a'udzu billahi minasy. Bunyinya turun minasy syaitan. Ketebelan garisnya. Bentar. Ketebelannya garisnya nih. Garis tipis mana ya? Oh, ini garis tipis nih. Salah ya Allah. A'udzu billahi minasy syaitan. Nah, perhatikan. Ini kelihatan nggak? Kelihatan, Alif Kak. di atas garis, ain, wawunya di bawah garis. Kayak begini ya nulisnya ntar ya. Dzubillahi minasyaitani. Ya. Kayak begitu contohnya ya. Nanti kamu nulisnya begitu supaya bentuknya benar. Oh, nun itu tangkainya di bawah garis. Oh, wow itu tangkainya di bawah garis. Lam itu bagaimana? Kaf itu bagaimana? Kof itu bagaimana ketika di tengah, ketika di depan? Terus selanjutnya, bismillah. Bismillah. Mimnya turun ke bawah garis. Bismillahirrahman. Roknya turun ke bawah garis. Nunnya turun ke bawah garis. Nirrahim. Mimnya turun ke bawah garis. Baknya titiknya di bawah garis. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya. Paham? Sampai sini paham?
Paham, Pak. Oke. Berarti nanti kalau ada tugas tulis, udah nggak usah digubrak-gubrak lagi cara nulisnya. Perhatikan garisnya, posisi hurufnya, ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Halo. Nggak ada, Pak. Nggak ada pertanyaan ya? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada pertanyaan nih. Itu baru Zelda tuh yang ngomong. Udah paham semua? Nanti saya kasih tugas ya. Ya, Pak, ya. Kasih tugas tulis Al-Fatihah ya. Tulis Al-Fatihah dengan posisi huruf yang benar. Baik itu di depan, di tengah, di akhir maupun dia huruf sendiri. Maksudnya huruf tunggal, dia nggak nempel ke sono ke sini ya. Ataupun posisi atasnya dia ada di atas garis atau di bawah garis ya. Atau dia posisi di tengah garis dan lain sebagainya. Nanti saya buat tugas e-learning-nya ya. Sampai sini paham? Ada yang bisa ditanyakan? Kita jangan banyak-banyak materinya, ntar belenger. Udah ya, paham ya? Paham, Pak. Nah, nanti kamu latihan nulis Al-Fatihah sesuai dengan bahan ajar yang saya berikan. Bahan ajar yang tadi itu posisi huruf, tabel posisi huruf ada di e-learning juga. Silakan kalian buka. Nah, atau nanti kalian buka video uploadan saya di seputar ilmu Quran di channel saya. Kalian bisa lihat siaran ulangnya ya, pembelajaran kita pada hari ini. Dan jangan lupa di-share ke teman-temannya atau ke saudara-saudaranya. Semoga apa yang kita laksanakan ini dapat menjadi amal jariah kita untuk menambah pundi-pundi pahala dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai makhluk, yaitu ibadah karena Allah Ta'ala. Sampai sini kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.